Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pembahasan mengapa Tuhan memberikan kita percobaan. Kita pengen tahu kenapa ya hidup kok kalau jadi orang Kristen gak gampang-gampang aja. Kok kita kalau udah jadi orang Kristen harusnya Tuhan berkati kita, gak ada masalah, badan sehat, punya uang, dicukupi semuanya, hati damai, sejahtera, sukacita. Kenapa Tuhan memberikan kita pencobaan-pencobaan? Kita akan belajar beberapa hal yang Tuhan akan ajarkan kepada kita untuk apa percobaan itu. Sebelumnya, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman. Ajar kami Tuhan supaya kami diberi pengertian. Terima kasih untuk arahan-Mu, damai sejahtera Kau berikan buat kami, telinga seorang murid Kau berikan buat kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Begini, Tuhan berkata, selama kita ada hidup di dunia, kita memang harus melalui proses. Kenapa proses? Karena proses itu akan mendewasakan kita. Pada saat kita anak-anak, kita diberikan minum susu. Tapi pada saat kita menjelang dewasa, kita diberikan makanan keras. Demikian juga dengan iman kita. Pada saat kita masih baru jadi Kristen, gampang-gampang aja. Tapi kenapa setelah proses 5 tahun jadi Kristen, makin kok ada susah, makin ada pencobaan, makin ada masalah, makin ada penindasan. Kita pengen dengar jawaban Tuhan buat kita hari ini. Mari, saya ajak kita buka ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kau alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya nggak sih sama firman Tuhan ini? Jangan-jangan engkau masih ragu-ragu. Aduh, kayaknya pencobaan ini melebihi kekuatanku. Aku udah nggak sanggup. Kata siapa? Karena sebetulnya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Kita belajar tentang seorang atlet. Seorang atlet itu harus berlatih setiap hari dan makin lama makin keras, makin lama makin keras. Pelatihnya itu tahu kapasitas daripada atlet tersebut, sehingga waktu dia melihat potensi daripada para atlet ini, para atlet itu akan ditunjuk. Ini tim nasional, ini tim internasional, karena dilihat kapasitasnya. Demikian juga sebetulnya Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita berlatih otot rohani kita. Tapi kita suka nggak sadar, kita berkeluh kesah. Karena Tuhan berkata begini, nggak selamanya pencobaan-pencobaan itu akan kau alami. Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Itu janji Tuhan loh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita itu udah mentok nggak ada jalan keluar. Tuhan selalu bilang, aku akan memberi kekuatan kepadamu. Oleh karena itu, mari masuklah kita dalam percobaan dan kita harus relakan hati kita. Jangan menolak, apalagi sampai ngambek. Jangan, karena itu sifat daripada Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada kita. Kalau kita ikutin jalan Tuhan seperti tuntunan Tuhan, kita akan mendaki semakin tinggi gunungnya Tuhan. Kita akan belajar 3 hal hari ini. Biarlah kita menyimak satu persatu. Dan hal yang pertama yang kita mau belajar hari ini adalah bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kok kayaknya enak ya? Ternyata tuh sengsara itu menimbulkan ketekunan. Tapi ini firman Tuhan loh yang berkata kepada kita bahwa kamu tuh gak boleh nyerah. Roma 3 ayat 3, 4, dan 5 berkata begini. Dan bukan hanya itu saja, malah kita bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu
bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kesengsaraan yang Tuhan kasih sama kita itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Kalau kita dicobai dengan suasana yang gak enak, yang daripada yang biasa kita udah nyaman-nyaman, kita tiba-tiba harus keluar dari zona nyaman kita. Apa yang harus kita lakukan? Kisah Daud itu sungguh-sungguh memberikan kita inspirasi. Dia hidup di istana jadi menantunya raja. Tapi Tuhan izinkan dia untuk dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia harus masuk ke dalam padang belantara. Ngapain? Ternyata di sana dia terluntah-luntah. Dia harus tidur di gua-gua. Bahkan jadi pelarian. Dicari orang yang dicari. Dan teman-temannya adalah para penjahat. Yang ada di dalam padang belantara itu orang-orang yang kabur-kaburan. Yang penjahat-penjahat yang sudah lari dari kota. Itulah yang menjadi teman dia. Bukankah Daud mengalami satu masa yang gak enak banget? Sudah tidak dihargai, jadi pelarian, dia bukan lagi menantu raja, bahkan dia mau dibunuh. Kalau kita jadi Daud, saat itu kita bilang, aduh malang nih ya nasibku, aku nih udah menantu raja, hidup di istana, enak banget, tidur enak, kenapa sekarang ada di goa, hidupku sangat susah. Tapi cara merespon daripada Daud itu berbeda. Daud selalu merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan di dalam kelaparan sekalipun, dia tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan menyertai Daud dan memelihara Daud sepanjang dia ada di padang belantara. Apakah Daud ingin membalas dendam kepada Saul yang jahat yang ingin membunuh dia? 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul dapat, supaya waktu dia ada di dalam gua, pada saat dia lagi tidur Saul, tapi Daud tetap berbuat baik, tidak membunuh Saul yang saat itu ada di dekatnya. Dia tidak dendam. Berarti ini kan dia mengalami sebuah percobaan, tetapi percobaan yang dia alami tidak membuat dia itu jadi jahat, tetapi dia tekun mengikutinya dan mengikuti alurnya Tuhan. Berapa tahun? 3,5 tahun dia di padang belantara, dia ikutin. Waktu pencobaan, bukannya waktu kita. Waktu pencobaan kita adalah waktunya Tuhan. Kapan Tuhan mau stopin, kapan Tuhan mau robah, itu terserah Tuhan, bukan terserah kita. Jangan kita mengatur Tuhan. Daud mengalami proses ini sampai akhirnya dia dikembalikan lagi ke Israel. Bahkan dia dijadikan raja. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah engkau bersedia untuk mengikuti ke semua kesengsaraan ini? Jangan putus asa. Kesengsaraan itu akan mendatangkan ketekunan. Dan engkau akan tahan uji. Dan engkau punya pengharapan dalam Tuhan. Jangan hatimu kecewa. Mari kita taruh hati kita, bilang, Tuhan bentuklah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Mau diapain juga terserah. Aku percaya hidupku ada dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau Tuhan yang baik. Aku percaya Engkau akan menyertai aku, memberikan dan memproteksi aku sepanjang umur hidupku. Kalau kita berkata demikian, proses ini kita akan jalanin dengan aman, tanpa bersungut-sungut. Karena suatu hari proses ini akan berhenti. Dan engkau akan melihat ke belakang. Wow, ternyata aku sudah melewatinya dan aku menjadi pemenang. Itu hal yang pertama. Yang kedua, yang kita mau belajar. Kita harus bertahan. Susah ya, pada saat dalam pencobaan kita harus bertahan. Tapi ini kata-kata firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wahyu 4 ayat 18 berkata begini, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumaskan matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara kasihi, Tuhan berkata, barang siapa yang bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan. Bukankah kita selalu mengimpikan bahwa kita hidup selamat? Tuhan bilang kita harus lalui pencobaan ini dengan berserah penuh. Tadi dikatakan barang siapa yang tahan uji sampai akhirnya, dia adalah pemenang yang menerima mahkota kehidupan. Di dalam Wahyu, Tuhan selalu berkata, kalau engkau mengerti, engkau akan membeli emas daripadaku. Berarti kita harus beli emas daripada Tuhan. Emas itu hanya bisa jadi emas murni kalau dia itu dibakar, disaring, saring, dan dikeluarkan semua kotoran. Dia jadi emas murni. Kita harus beli dari Tuhan. Karena hidupmu sangat singkat. Kita harus membeli emas dari Tuhan. Berarti hidup kita selalu diproses. Dan dikatakan suruh membeli pakaian putih. Apakah pakaian putih? Pakaian putih adalah hidup dalam kebenaran. Engkau mau menuruti firman Tuhan dan mengucap syukur dalam semua proses itu. Tidak menyerah, tidak bersungut-sungut. Pakaian putih adalah saat engkau tetap melakukan perbuatan baik pada saat hidupmu dalam pencobaan dan tekanan, seperti Raja Daud tadi, bahwa dia tetap melakukan kebaikan, tidak membunuh Raja Saul, tetapi dia benar-benar mentaati perintah Tuhan untuk mengasihi musuhnya. Demikian yang harus kita lakukan. Kita mengasihi musuh kita. Itu namanya kita berpakaian kebenaran, berpakaian putih. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Banyak orang yang melihat tapi buta. Karena apa? Mata rohaninya belum tercelik. Tuhan minta supaya mata rohani kita dibukakan. Kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Tuhan akan memberikan kita semua yang kita perlukan. Asal kita percaya. Ulasan minyak dalam mata kita adalah untuk membuka dimensi mata rohanimu semakin tajam. Semakin engkau mengerti isi hatinya Tuhan. Karena yang terpenting di dunia ini bukan yang kelihatan, tetapi yang gak kelihatan. Tuhan selalu berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari dunia, kita akan kehilangan surga. Tapi kalau kita mencari surga, kita mendapat semuanya. Bukankah itu yang lebih menguntungkan kita? Kenapa kita bersedih? Kenapa pikiranmu selalu kepada yang kelihatan? Seharusnya mata rohanimu yang sudah diurapi dengan minyak tadi, beli minyak dari Tuhan, harus melihat perkara-perkara yang di atas. Bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Hal kedua ini kita simpan dan kita lakukan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Apakah buahmu? Kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau adalah ibarat pohon yang menghasilkan buah. Karena dasarmu adalah batang airmu
itu menyerap kepada sumber air yaitu Yesus. Sehingga pohon imanmu tidak pernah kering. Engkau menghasilkan buah-buah roh. Engkau ada kasih, ada pengampunan, melakukan kebaikan. Semua bisa engkau hasilkan. Orang-orang yang menghasilkan buah itu kelihatan. Rumah tangganya akan dipulihkan. Usahanya pun dipulihkan. Pelayanannya pun dipulihkan. Karena ada buah-buah roh yang didapat dari kehidupannya. Barang siapa orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, itu seperti pohon. Sekarang kau mau menaruh harapanmu pada siapa? Pada suami, pada pendeta, pada diri sendiri, atau kepada orang lain, orang kuat, jabatan, sana dan sini. Semua adalah sia-sia. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang punya batang air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang selalu menghasilkan buah sepanjang tahun, sepanjang umurnya dia berbuah banyak. Buah apa lagi yang kita hasilkan? Ternyata buah pertobatan. Apalagi buah yang kita hasilkan? Buah menuai jiwa-jiwa. Bukankah itu tujuan hidup Tuhan buatmu dan buatku? Supaya kita menghasilkan buah-buah, menghasilkan pertobatan demi pertobatan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka kenal sama Yesus, supaya mereka bertobat, supaya mereka diselamatkan. Tujuan Tuhan sudah jelas buat kehidupanmu dan kehidupanku, bahwa sepanjang kita hidup ada di dunia, kita nggak akan berhenti mengalami proses yang namanya pencobaan. Tuhan Yesus saja mengalami pencobaan dan dia menang. Bagaimana denganmu dan bagaimana denganku? Kita lanjut kepada apa yang Tuhan mau. Lanjutkan Tuhan, apa yang kau inginkan dalam kehidupanku. Aku pasti menang. Aku tidak takut akan pencobaan, karena pencobaan pasti aku mampu untuk melewatinya karena Engkau memberi kekuatan kepadaku. Dan aku percaya di dalam pencobaan ada pengharapan. Jadi jangan putus asa, kita bangkit iman kita, bahkan kita seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kita makin dalam, lebih pegang lagi Yesus, kita bersandar kepada Yesus, maka engkau selalu akan berbuah. Kita nggak takut sama pencobaan, rumah tangga kita berbuah, apapun yang kita lakukan berbuah-buah lebat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, ya dan amin. Meteraikan dalam loh hati kami Tuhan. Dengan kuasa darah anak domba Allah, kami diberkati, kami semakin kuat, dan kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.